Sholat di mana? Sayang kali nggak kita rekam dari tadi. Kalau laki-laki bagian imam sejajar di bagian. Ini ada juga yang buat perut nih, ya Allah. Perut itu perempuan. Kepala sebelah kanan imam atau sebelah kiri imam? Sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kenapa kalau nggak boleh sebelah kiri imam? Jadi kalau ada disolatkan di sebelah kiri imam boleh apa enggak? Boleh. Boleh berarti apa itu? Kepala. Iya Allah udah lewat dari tadi. Dah itu kepala. Terus masalah di kanan apa di kiri? Sunnahnya di kanan karena Nabi tidur hadap kiblat. Mayat itu kan dibaringkan ke arah kiblat. Tapi waktu di jenazah, di sholat di jenazah itu enggak ada hadap atas kan. Tapi seandainya dia belok ke kanan, nanti kan ngadepnya ke kiblat. Lanjut, kapan? Loh, katanya kalau misalnya lagi udah mayat meninggal ditagih hutangnya sama keluarga, kok nggak boleh? Apa? Jadi kapan nagihnya? Setelah takziah. Agak lama. Kapan lah itu agak lama ya? Ya, kira-kira sudah terlepas keluarga dari beban kesedihannya. Jangan mentang-mentang udah dikuburkan langsung, Bu, 1 miliar utang anak ibu. Ini sama saya 200 juta. Meninggal juga ibu itu udah terakhir. 2 yang meninggal langsung. Sekau jantung dia. Lanjut. Siap jadi. Gimana? Agar tidak digali binatang buas. Itu jawabannya siapa? Apa jawab namanya siapa? Ya, di Mesir, di Mekah, kuburan itu nggak pakai ris, tahu ris? Keramik, nggak pakai rumah. Tapi dikasih gunduan, kadang dikasih batu untuk pertanda. Dah, jawabannya untuk pertanda. Yes. Jadi asal mula kenapa kuburan itu digundui bukan untuk tidak digali sama binatang buas. Binatang buas tuh kalau udah mau masuk ya masuk aja dia. Mau kelencor pun dimasukinnya juga. Contoh ular misalnya kan, mau dibuat lah setinggi gini, masuk dia dari bawah lubanginya. Tikus, ya kan? Kelabang, kalajengking, ya kan? Apalagi tuh? Coro. Hah? Nah itu dia kapur barus yang kita bilang kemarin. Itu untuk mencegah dari binatang buas secara biologis, secara ilmiah. Secara religi mau dikasih apa tuh namanya, resin tahu resin, pembeku yang bening itu buat gantungan kunci. Mau dibekukan mayat, kalau Allah bilang hajar habis, ya kan? Gedebu, smackdown. Ya kan? Iyalah, itu bandal betul tuh mayatnya ya kan. Ada cerita muazin, kalian sering azan? Enggak, sering azan. Kalau azan tuh mayatnya tidak busuk sampai hari kiamat. Jadi kalau yang sering komat mayatnya busuk apa enggak? Setengah. Siapa yang sering komat? Pahami enggak pernah azan, enggak pernah komat? Busuk mayat menanti. Sering azan, komat, imam, jadi makmum pun bisa mayatnya nggak busuk, asalkan jadi makmum yang benar. Ada makmum sholat dia badannya sholat, tapi pikirannya kemana-mana, ada gorengan, PR lah, apa. Udah bagus sholat kalian kemarin, udah. Nanti kita tes lagi ya, malam nanti masuk di masbuk ya, rakaat kedua. Insyaallah. Lanjut ya. Aman kan? Gak ada pertanyaan kan? Terus mulai mau tanya, apa hukum memberikan rumah pada kuburan? Menaburkan bunga? Menaburkan bunga
dibilang sunnah bisa, tapi tidak dicontohkan Nabi langsung, karena Nabi itu menanamkan pelepah kurma. Itulah dalilnya bahwasanya untuk memberikan apa ya? Karena gini, dalam satu kitab, kalau ada tumbuhan yang tumbuh di kuburan, selama tumbuhan itu ada, selama itulah tumbuhan itu bertasbih dan kebaikannya dilimpahkan untuk si mayit. Maka kalian kalau ziarah kubur, jangan geratil tangan nyabutin rumput. Yang dicabutin itu, yang dibersihkan itu sampah, bukan nyabut rumput. Rumput yang kecil-kecil itu, rumput-rumput Jepang. Biarkan aja situ. Kalau semak baru cabut, misalnya kayak rumput yang lalang-lalang tuh, cabut. Kenapa? Semak dia, jadinya kayak nggak kayak kuburan, kayak kalau lubang sampah ya kan. Tapi kalau rumput kecil tuh biarkan aja. Kalau perlu buat kayak di Jakarta tuh, ya kan? Jakarta tuh kan kuburannya rumput Jepang, ya kan? Dicetak gitu kan, dicetak kotak kasih rumput Jepang. Hah? Nih, kalau dalam beberapa aliran kayak yang kita bilang kemarin, teman-teman kita dari Wahabiyah, Syiah, kemudian dari yang ngaku-ngaku Salafi tapi yang gagal paham gitu kan, mereka nggak boleh karena dalilnya nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam Quran. Tapi kalau diambil menabur bunga, apa maknanya? Nah ini juga maknanya orang salah menafsirkan, supaya yang ziarah tuh tercium bau harum. Bunga-bunga itu kan kayak kita semua mandi bunga, wangi kan? Pangir kalau bulan puasa, pangiran pakai serai, kayak apa, kasih air hangat, kan wanginya keluar kan? Itu ya sebenarnya, bukan tabur bunga nanti jenazahnya harum. Jenazahnya tetap bau busuk lah kalau bandal, mana ada. Ininya aja yang bau harum. Dah. Terus kenapa ditancapkan? Nah, tancapkan itu baru ada dasarnya. Ditancapkan itu adalah untuk memberikan penolong kepada dia, karena setiap yang kita pelihara, ya kan? Hewan-hewan yang kita pelihara itu bertasbih ke kita pahalanya. Makanya pelihara kucing banyak-banyak, kasih makan. Ah, ini bahasannya ya. Maksudnya? Kuburan kan? Yang tanahnya tetap tanah. Kan hampir semua sekarang kayak gitu kan. Di res gini kan, di keramik. Oh, ini dia. Pertama kita bahas dulu yang keramik. Kenapa asal mula di keramik? Dulu di Jawa itu kan di lereng-lereng. Tanah di sana konturnya nggak stabil, banyak yang longsor, maka dicor. Sekarang nggak pun longsor, di keramik orang. Biar apa? Biar cantik. Masalah apa enggak? Selama tidak ada dalil yang melarang, maka itu tidak masalah. Karena itu urusan dunia, ya kan? Itu bukan ibadah. Memberikan keramik sama kuburan itu nggak ada ibadahnya. Hanya biar tanda. Kan dari jauh kita masuk, assalamualaikum ya alil kubur. Oh, mana kuburannya nih? Cari itu di dekat kuburan yang warna merah, kuburan nenek warna hijau. Nah, kan gitu kan? Itu dia untuk tanda. Tapi yang sekarang yang terjadi apa? Dikultuskan. Tahu dikultuskan? Dibuatlah bangunan megah seperti wali-wali di Jawa. Sebagian ulama menganggap boleh karena apa? Selama dia datang ke situ tidak minta pesugihan, tidak minta doa, ya kan? Tidak minta hal-hal yang lain, dianggap boleh. Dan selagi tidak melebih-lebihkan. Misalnya gini, wah ini imam saya nih, ini karena beliau saya seperti ini. Nah itu yang nggak boleh. Fanatisme berlebihan ya. Tapi kalau tujuannya untuk apa ya, memuliakan, tabarukan. Kalian jenguk mualim di rumah mualim. Mualim gak minta apa-apa, kalian bawa buah. Mualim terima apa enggak? Terimalah. Apa tujuan kalian? Nyogok? Enggak kan? Enggak bawa apa-apa ya mualim terima, bawa apa-apa ya mualim terima. Kalian enggak bawa berarti kalian enggak punya duit atau enggak tahu ilmunya. Ya kan? Kalau kalian bawa berarti kalian punya duit dan tahu ilmunya. Karena apa? Adab untuk memuliakan ilmu salah satunya memberikan sedekah, memberikan hadiah. Kalau Nabi nggak mau dibilang kasih sedekah, tapi kalau orang-orang kita masih mau berikan hadiah, berikan sedekah. Nah, kalau kedatang kuburan bawa air untuk apa? Bisa diminum mayit. Ayo,
bawa air itu untuk menyuburkan tanah yang ada tanamannya. Walaupun sebahagian besar ulama membahas dalam beberapa kitab, air yang dituangkan ke kubur itu adalah tanda suburnya kubur, adalah suburnya dia di alam kubur. Kenapa? Kalau kita tengok kuburannya kering, berarti nggak banyak orang yang ziarah. Tapi kalau kita tengok kuburannya lembab, basah, kuburan yang lain kering, berarti banyak yang ziarah. Dari bunga aja ketahuan. Kok ada bunga baru nih? Siapa yang ziarah ya? Ah, gitu kan. Mualim sering tuh nemui di tempatnya uaknya Mualim. Kami ziarah setahun sekali dari keluarganya. Mualim anak angkatnya. Mualim tuh ziarah hampir setiap bulan Mualim datang, walaupun hanya baca doa. Ada nanti bunga itu. Itulah menandakan bahwasanya ada yang baru ziarah. Itu dia, jangan salah paham ya. Gak ada itu fungsinya bunga-bunga itu, gak ada. Selain untuk tanda dan wewangian. Ya, kalau kalian mau pasang bukur, pasang. Tahu bukur? Minyak wangi yang dibakar. Kalau kita di Cina ini, kawan-kawan kita di sebelah-sebelah kan menyan ya kan, dupa. Kalau Mualim di Maulid itu bukur, minyak wanginya bukan berupa minyak, tapi berupa kayu yang diserbuk. Dia cara mengeluarkannya dibakar arang, diserbukkan. Taruhkan di kuburan tuh biar wangi. Karena Nabi itu suka yang wangi-wangi. Orang mati aja seneng didatangi Nabi, apalagi kita. Nah, ini nanti ada bahasan baru. Mualim, kayak mana Nabi mendatangi? Wallahu a'lam bishawab. Nabi datang dari mimpi, itu pasti Nabi, bukan setan, walaupun dalam bentuk ruh. Nabi datang ke kehidupan nyata, bisa apa enggak? Bisa lah, ruh kan diambil, ya kan? Ruh kan nggak bakal menghilang kan, tapi terpisah dari jasad kan. Jasadnya mati, ruhnya tetap balik ke Allah kan. Bisa nggak balik ke dunia? Bisa. Makanya nggak jarang kita jumpai wali-wali itu. Kadang-kadang dia terpelongo, melamun. Karena dia apa? Melihat mungkin ruhnya para wali, ruhnya para nabi. Kita aja yang banyak dosa. Kata imam-imam para sahabat itu apa? Di zaman nanti ada satu masa orang-orang akan susah melihat dengan kasat matanya. Kenapa? Terlalu banyak dosa di dalam mata kita. Gak bisa kita lihat kasat mata. Kalau orang-orang zaman Nabi main-main sama jin diambil kan? Ada cerita kisahnya kan? Diambil jin tuh, dikunyek, taruh di lapangan, dimain-maini sama anak-anak itu. Nabi seminar sama jin, nggak pernah tahu ceritanya. Jinnya besar. Yang jadi ustadznya Nabi. Maka kan dalam beberapa kisah kan, siapa makhluk yang paling taat di muka bumi? Iblis kan. Tapi dia nggak mau tunduk sama Adam, makanya dia dijadikan makhluk yang pembangkang. Untuk cerita-cerita ruh, cerita-cerita alam gaib yang selama ini beredar, mungkin kalian lihat ada pesugihan gitu kan, itu benar adanya. Ada jin yang kafir, itulah tugasnya dia, menggoda-godai manusia, nawar-nawarkan keduniaan. Yang tergoda kena perangkap. Ya, maka tadi jawabannya, kalau yang dibangunkan rumah hampir mendekati makruh, bahkan jadinya haram kalau dia meniatkan itu untuk tujuan yang lain. Ya. Diladang didirin macam tembok oleh peta, baru kasih seng, baru kasih lantai bawahnya, baru ada kuburan 3 biji malam. Untuk apa? Untuk apa? Karena kan di situ kan ada yang mau perlahan oleh. Ada apa? Perlahan. Ada istirahatnya sekali di situ. Boleh kalau gitu, nggak masalah. Berziarah. Dibuat rumah gitu kan? Nggak apa-apa kalau nggak takut kalian. Ya kan itu berarti jadi satu sama kuburan kan. Ada orang-orang yang buat kuburan di rumah, ada. Mualim kalau punya duit mualim, rumah mualim tuh mualim bangun pesantren, masjid, sama kuburan. Jadi kami belajarnya pesantren, ngajarnya pesantren, ya kan? Sholatnya masjid, matinya di rumah itu juga. Ada mungkin beberapa pendapat yang yang gini ya, nggak boleh kuburan di dalam lokasi masjid, ya kan? Ya udah di luar masjid ya, nggak apa-apa. Masjid Haji Ani itu di dalam lokasi masjid lagi. Yang meninggal kemarin kan, bapaknya Pak Musa kan. Tapi kan bukan yang bagian untuk sholat, memang dia taman khusus. Ridwan Kamil yang anaknya meninggal kan, bagian masjidnya. Tapi dia di taman.
boleh tetap dibangun, dibesarkannya. Selama kita tidak mengkultuskan, aman-aman saja. Ini enggak, nanti kita dibangun, oh ini anak saya, atau ini bapak saya, atau ini yang harus kita agung-agungkan. Oh itu enggak boleh. Tapi kalau untuk mengenang saja dan kita berlebih materi, jangan pula kuburan dibangun mewah, lah kita pun makan sengsara ya kan. Sedekah nggak pernah, wah itu terbalik. Tapi kalau berkelebihan, kita sering berbagi sama orang nggak apa-apa, buatlah. Cuman ingat, innal mubazzirina kanu ikhwanash syayatin. Yang mubazir itu semua pasti kawannya setan. Kalau nggak niatnya dunia, pasti dia nggak punya ilmu. Dua itu aja. Orang yang mubazir tuh poya-poya, menghambur-hamburkan. Satu, dia nggak punya ilmu. Yang kedua, dia mau pamer untuk dunia. Na'udzubillah. Kasus almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Al-Mukarram. Dengar, yang mau dijadikan kayak apa namanya? Karena beliau kan orang berjasa kan di Indonesia kan. Mau dijadikan ini apa tuh? Pesanggerahan gitu sama keluarganya. Terus jamaahnya melarang. Kenapa? Nggak usah. Tetap biasa kayak gitu. Mbah Maimun Zubair tahu? Maimun Zubair itu guru besar Nahdlatul Ulama di Indonesia, meninggal di Mekah. Ya kayak gitu. Tiap hari diziarahi orang di Mekah sana, dikuburkan di sana. Nggak perlu yang aneh-aneh. Jadi kalau orang itu sudah masuk di dalam hatinya cinta, nggak perlu kita begini begitu, tetap dia akan sowan gitu. Tetap dia akan selesai. Ya Allah, ya Rabbi. Ya udah. 30 detik ya. Bawa air cuci muka. Itu kan orang kan di dalam kubur. Tapi kalau kita kan bawa orang cuci muka dari air kubur itu kayak Jangan dikultuskan, jangan dianggap bahwasannya air ini air berkah. Di Besilam, Babu Salam tuh kayak gitu. Walaupun menganggap tabarukan dengan air itu bisa mendatangkan keberkahan. Contoh, nih mulai mau ziarah nanti nih ke Aceh. Di sana tuh ada jual tuh air dirigen 50.000, 20.000. Apa? Air tuh dibuka. Nanti kita ziarah ke makam ini, makam Syekh ini misalnya kan. Beliau adalah yang memperjuangkan Islam zaman dulu. Kita doa bareng-bareng. Doa itu kita khususkan ke air itu. Ya, supaya misalnya apa, ya Allah, aku pengen nanti kayak Syekh ini. Aku pengen nanti begini, hidupnya sehat sini. Amin. Doa yang kita baca ke depan makanan minuman yang ada di depan kita, itu kan jadi baik sama kita kan. Kalian maki-makilah air, isinya nasi. Kurang ajar kok memang ini. Udah, taruh sini. Terus air isinya nasi juga dipuji. Subhanallah. Mulai praktek itu nasi busuk. Praktek nanti langsung. Ini hari juga. 3 hari biasanya. Kenapa? Molekul-molekul di dalam air itu kan hidup. Dia itu makhluk hidup juga. Kalau ini tentaranya Allah itu disuruh untuk membusukkan, itu ya busuk dia. Jadi selama ini itu benar, tapi diplesetin orang untuk jualan air. Nanti ada air segini ya kan, dijual 7.000, 10.000. Walaupun sebenarnya itu benar. Air kalau ada disolawati, dibacain Quran, wah beda rasanya. Bisa jadi obat. Sedangkan nggak dibaca aja bisa jadi obat kan, apalagi kita bacakan. Nah untuk yang itu nggak masalah kalau memang tujuannya panas, siram nggak masalah. Jadi boleh, maaf boleh. Kita mandi bunga yang siram itu buah boleh mandi juga. Jeruk purut. Besar boleh. Bunganya? Enggak, bunganya itu. Jeruk purut. Iya. Jadi kan di belakang kembali, kita kali kembali, keras, dibaca bersolawat kembali, baru diminum, baru di keputusan jenazahnya itu di sambil dibersihkan pakai air. Nah itulah itu tadi kadang-kadang metode orang tuh banyak ya. Boleh hukumnya selama tidak memberikan bahaya, itu ya. Kemudian boleh hukumnya selama tidak ada niat yang lain-lain. Misalnya gara-gara ini aku enggak. Contoh misalnya mau kasih tahu gitu. Mengeluarkan jin dari tubuh. Ada orang pakai sarung tangan cuma dipegang gini. Keluar. Ada orang pakai botol. Diambilnya masuk di sini. Ada orang pakai apa? Ayam.
Masukkan ke ayam, ayamnya mati. Karena rohnya dipindahkan ke situ, jahat, roh jahatnya. Ada dipindahkan pakai apa? Jeruk bali. Transfer. Jeruk balinya dibuka busuk. Itu dia, macam-macam. Jadi kalau hanya media nggak masalah. Mau tadi jeruk, semangka. Tapi kalau udah punya niat yang lain-lain, itu yang bahaya. Berarti dia syirik. Hati-hati. Ya. Terus Mualim kan pernah bilang, kalau kalian habis ngubur, ini kita kemarin. Siapa yang kemarin dikafani? Orang mengkafani itu pakai boneka. Kenapa Mualim suruh kalian langsung? Nggak takut Mualim? Takut sebenarnya. Karena biasanya setiap yang dikafani langsung itu sakit itu. Pamali, nggak boleh. Yang dikuburkan, kan habis kafani kan dikuburkan. Kalian mending anak yang lalu dikuburkan langsung ke tanah. Pamali sebenarnya nggak boleh. Tapi Mualim bilang, ya Allah, ini untuk edukasi anak-anak, biar mereka ingat bahwa mereka nanti bakalan mati. Selesai. Nggak ada kan, sehat-sehat semua kan, alhamdulillah kan? Atau ada yang sakit? Biar ditumbang. Ya. Siapa yang sakit? Nggak ada. Langsung? Nggak kan? Kalau yang Mualim bilang itu sakit pala dia, ketempelan. Karena permainan tentang yang kayak gitu itu nggak bisa. Itu selalu berhubungan dengan yang gaib. Kalau kita ngelece, mereka pun bakal nantang. Nah, jadi selama prosesi kemarin, ya kita nggak tahu, Allahu a'lam ya kan, mereka ada atau nggak. Yang penting kita udah minta izin, bukan untuk mempermainkan ngelece segala macam, untuk belajar kok, ya kan. Terus kan ada Mualim sampaikan, kalau di jenazah betulan, kalau kita nguburkan sampai tempat kuburan, pulang kita cucinya pakai air mandian itu, supaya apa? Badan kita nggak sakit. Nggak tahu entah apa ininya, mungkin apalah biar nggak keteguran atau apa gitu kan. Orang Mualim pernah, mata Mualim ini kan sakit waktu itu, udah mau sembuh. Jadi lupa Mualim, kata mama Mualim, kalau pas lagi kita sakit jangan ngurusin mayit, langsung kita pegang, nanti kena. Wallahu a'lam ya, Mualim nggak percaya, tapi betulan sakit ini badan, gitu. Jadi kesimpulannya kayak mana? Nah, ini kesimpulan makanya biar jadi orang tuh jangan suka ngarang-ngarang cerita. Gak ada itu semua. Kalau kita udah bilang Bismillah, itu dia. Jadi mau pakai air keran, mau pakai air itu, intinya kalau orang cuci pakai air mandian berarti dia kangen sama yang meninggal. Dah selesai. Mau pakai air masjid pun nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau memasukkan jenazah yang kepala duluan, Mualim bilang keluar kepala duluan, itu asli ada. Kalau kalian nggak percaya, kalian tes nanti. Karena pernah Mualim memasukkan jenazah itu dulu waktu kecil-kecil, kakinya dulu kami masukkan ke dalam rumah, nyungsang kakinya dulu. Jadi Bilalnya bilang, kan dah saya bilang ngurusin mayatnya harus pakai sopan santun. Dia tuh mati tapi ruhnya masih ada. Kan hanya terpisah dari jasad saja kan. Jadi ruhnya itu negur si ini tadi, entah dicubitnya, entah ditumbuh. Ini tangan Bilal itu biru, kakinya biru. Dia yang kena. Maka Mualim bilang semalam, yang jadi Bilal harus tanggung jawab, harus tahu. Karena kalau anggotanya salah, dia yang kena. Gara-gara anggota awak yang korbannya kan, bahaya. Ini Mualim bisa jelaskan dengan gamblang karena ngadepi langsung gitu kan. Ya bagi yang nggak percaya silakan, orang Mualim cerita berdasarkan pengalaman kan. Nggak dikarang-karang, ya memang kayak gitu adanya. Oke, habis tentang jenazah. Biasa kan kalau udah lagi masa kamu kan balik orang meninggal, kan masuk di depan rumah balik, jadi angkat tandanya. Baru ada keluarga yang dari bawah tanda. Terus? Dari bawah tanda itu habis kan? Lewat dari bawah keranda, petekelan berarti. Nanti diangkat tanda yang balik sebelum angkat. Itulah keluarga dari bawah. Oh, itu adat ya. Adat bagi orang Karo ya. Kamu apa? Karo apa Mendeling? Habis ya? Habis? Ntar lagi ya. Tengok bang, di luar ada yang mau masuk sini. Hah? Apa? Hah? Oh ya kita closing habis ini ya. Jadi nggak selesai ini bahas ini. Iya. Ambil kunci klep ya. Sedikit lagi ya. Itu kebiasaan adat itu, nggak ada dalam Islam tuh, nggak ada. Dalam Islam tuh simple, nggak ada yang lain-lain. Pokoknya yang diajarkan Nabi kayak gitulah.
pengembangan sekarang yang banyak. Contoh misalnya kayak doa selesai sholat kan nggak ada, ya kan? Zaman Nabi ngadep ke belakang, zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Zikirnya disirkan tapi bareng-bareng. Karena setiap habis sholat mereka buat taklim, Nabi yang ngajar, jadi orang pintar. Sekarang kok imam nggak bawa doa sholat, anak-anak tuh petekelan, kabur semua, ya kan? Bandal. Apa? Di sini enggak lah, di sini kan mayoritas Syafi'i. Kalian dijaharkan aja kalian kayak gitu, apalagi disihirkan, tidur kalian semua. Ya. Jadi berdasarkan kualitas di daerah setempat. Kalau wali-wali itu bahkan ada mulim tengok di satu aliran tarekat, mereka quote la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh, ada yang la ilaha illallah. Boleh, tergantung kamu suka yang kuat-kuat, kamu suka yang pelan-pelan. Ada orang suka pelan, dibaca kuat, pala dia kok sibuk kali. Ada orang suka kuat, dibaca pelan, ngantuk dia. Nah, jadi bebas, memberikan kebebasan. Ya, kayak misalnya beli mobil baru, ada yang nggak disiram-siram bunga aman, ada yang nggak disiram bunga, tabrakan dia dibilangnya, oh tuh lakoni beli mobil baru itu kan besi tua ada penunggunya, jadi disarati. Sebenarnya nggak perlu siram bunga. Mobil datang sampai rumah, undang keluarga, bacakan doa, potongkan tumpeng atau suapkan nasi atau bagikan sedekah, dah selesai. Tanda apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, mobil ini sekarang akan dijadikan mobil transportasi. Wahai yang tak kasat mata, yang selama ini menunggu, makasih udah dijagai, ya kan? Kan selama di gudang dia yang nungguin. Jangankan di gudang mobil, di kamar kita pun ada dia, ya kan? Makanya disunahkan kibas tempat tidur. Molim tadi duduk, kibas tempat duduk. Kalau enggak duduk bareng jin, molim dari tadi kalian tuh, enggak kalian kibas, duduk bareng jin. Semua tempat, masjid sama, jin pun lebih rajin dia sholat. Gini, Bismillahirrahmanirrahim, bos. Ya iyalah, nggak hilang dia. Bandel itu gini. Nanti kita sambung lagi sharing-sharingnya pekan depan. Ini kita selesaikan dulu ya. Kita tutup nih. Barakallah. Thank you. Alhamdulillah.